Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan saksikan dengarkan bersama berbagi praktik baik budaya positif dari salah guru penggerak Angkatan 10 Kota Tangerang Selatan, Bapak Amin SPD sebagai guru kita di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Kepada Pak An dipersilakan. Mulai yang pertama, saya ingin tanya dulu kepada Bapak Ibu guru, mohon maaf tidak ada rasa untuk menggurui selama Bapak Ibu malah melintang di dunia pendidikan. Yang pertama, pertanyaan pemantiknya adalah, pernahkah Anda menemukan kesalahan pada peserta didik? Pernah, sering bahkan. Yang kedua, sejauh mana Anda mengatasinya? Dan yang ketiga, mengapa dia melakukan kesalahan itu? Ini menjadi refleksi untuk kita semua. Bapak dan Ibu, kita masuk kepada tahap yang pertama. Kebutuhan manusia itu satu, bertahan hidup. Buktinya kalau Bapak Ibu mau dibunuh, pasti kita semua akan melawan. Yang kedua, kasih sayang. Kalau kita dibenci, pasti paling membenci, karena kita butuh untuk disayang. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan tentang suatu kemampuan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Apabila seseorang di dalam hidupnya tidak mampu, di dalam hidupnya tidak mendapatkan kebutuhan dasar manusia ini, dia akan disintegrasi. Di sekolah inginnya bebas, tetapi ada aturan, pasti dia melanggar. Di kelas inginnya bebas, apapun ingin dia lakukan, ngobrol dan sebagainya, tetapi di kelas ada aturan, maka dia akan melakukan suatu kesalahan. Itu wajar-wajar saja. Apabila dia membutuhkan suatu kasih sayang, suatu kebutuhan dasar manusia, dan dia tidak dapat menemukannya, maka akan disintegrasi atau dia akan mencari melalui jalan yang lain. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, tidak terkecuali yang masuk kepada yang kedua. Pak Wahyu pernah menyampaikan ini di dalam presentasinya, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Menjadi guru, silakan kita pilih mau yang mana posisinya. Yang pertama dipilih dulu. Ketika kita menjadi seorang pengajar, kita ada yang berada di posisi penghukum, hanya menghukum saja bisanya, tidak ada tindak lanjutnya dan tidak ada pertanggung jawabannya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Terus terang, saya pernah di posisi ini. Bapak Ibu, saya pernah seperti ini kepada anak. Sampai saya keluar tidak mengajar. Kalian semua, saya kesini, bensin habis sekian, tol habis sekian, tenaga habis sekian, hanya untuk bertemu dengan kalian. Kalian tugas pun tidak dikerjakan. Saya tidak mau berada di kelas ini, belajar sendiri kalian. Sampai semua anak menemui meminta maaf. Padahal itu adalah perilaku yang salah dari seorang guru. Tidak boleh seperti itu. Yang ketiga adalah sebagai teman, gue lu. Tidak ada batas sama sekali sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau administratif, operator. Setiap ada kesalahan dia catat. Setiap ada kesalahan dia jadikan status. Setiap ada kesalahan dia jadikan sebagai stiker. Tetapi tidak ada tindak lanjut daripada kesalahan tersebut. Dan yang kelima adalah manajer. Ternyata dari kelima posisi kontrol kita disuruh untuk menjadi manajer. Bagaimana menjadi manajer? Maka praktiknya adalah di dalam 3 segitiga restitusi. Ini sangat menarik. Bapak Ibu mungkin pernah melakukannya, hanya saja tidak sadar bahwa kita sedang melakukan. Hanya saja tidak sadar bahwa kita sedang melakukannya. Contoh, ada anak yang melakukan kesalahan, dipanggil ke ruangannya. Yang pertama, di dalam restitusi itu haruslah kita menstabilkan identitas. Contoh yang pertama, ada siswa namanya adalah Deden. Deden saya panggil, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan Deden duduk.
Bapak Ibu sering melakukan ini, tetapi mungkin belum sempurna dan tidak ngeh bahwa ini adalah restitusi. Tahu nggak kenapa kamu saya panggil? Tahu Pak. Apa kesalahan kamu? Ternyata di sini kita sudah melakukan restitusi yang pertama. Ternyata dalam restitusi kita harus ada sedikit pembelaan sehingga rasa kesalahan itu timbul dari hatinya. Contoh, di dalam menstabilkan identitas, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Itu harus kita menyatakan seperti itu, agar dia tidak merasa bersalah di dalam kesalahannya. Artinya dia tidak dia tidak down dengan apa yang dia lakukan dan dia selalu tegar nantinya dalam tindak lanjutnya. Kemudian masuk kepada tahap yang kedua, validasi tindakan salah. Artinya apa? Tindakan dia yang salah kita validasi, tetapi tidak disalahkan. Yaitu apa alasan kamu melakukan kegiatan itu, atau apa alasan kamu melakukan kesalahan itu. Contoh, kemarin kamu coret-coret ya pakai pilok. Apa sih dasarnya kamu melakukan itu? Itu boleh kita tanyakan. Tetapi jangan sekali-kali disalahkan, agar kesalahan itu datang, perasaan itu dari hatinya. Kemudian, adakah cara lain agar kamu bisa menjadi lebih baik? Artinya apa? Adakah cara lain yang bisa menggantikan coret-coret itu sehingga kamu tidak berada di posisi yang salah? Gitu. Cara lain itu alternatif daripada kesalahan itu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa itu? Di dalam menanyakan keyakinan, boleh kita bertanya, apa yang sudah kamu langgar? Apa kesalahan kamu? Dia akan menjawab semuanya dalam kondisi yang sangat nyaman. Kemudian baru kita tanyakan, selanjutnya kamu ingin jadi orang seperti apa? Dengan harapan dia akan menjawab, saya akan memperbaiki tindakan saya dan saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Di situ tidak ada perdebatan sedikit pun. Di situ akan terjadi kasih sayang dalam rangka menyadarkan. Saya yakin guru BK ini lebih paham di dalam psikologinya ketika menghadapi masalah seperti ini. Jadi tidak ada kesalahan, hanya validasi tindakan, kemudian dia menjadi perilaku yang benar nantinya. Masuk kepada yang keempat, berhubungan yang restitusi dengan keyakinan kelas ternyata ada keterkaitan. Apa keterkaitannya? Keterkaitannya adalah boleh di ujung restitusi kita menanyakan, kita sudah membuat keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Itu boleh kita seperti itu. Dan ternyata Bapak Ibu ada aturan, ada keyakinan kelas. Ini yang terakhir. Keyakinan kelas adalah sebuah pernyataan yang dibuat oleh kelas dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Jadi tidak boleh ada kalimat negatif, harus positif semua. Keyakinan kelas adalah hasil daripada kesepakatan kelas, bukan aturan. Contoh nih, aturan kelas akan berbicara seperti ini: dilarang membuang sampah, dilarang nyoret-nyoret dinding, dilarang berisik. Bagaimana dengan keyakinan kelas? Diperlukan kenyamanan dan di dalam pembelajaran kelas. Jadi kata jangan, kata dilarang itu dihilangkan gitu. Itu saja perbedaannya di dalam keyakinan kelas. Lalu Pak, apa perbedaannya antara aturan dan keyakinan? Katanya menurut teori yang kami pelajari seperti ini. Kalau siswa menjalankan aturan, dia akan berat, bahkan ada keterpaksaan. Tetapi kalau keyakinan yang dia jalankan dan itu hasil keyakinan mereka yang sudah mereka sepakati keyakinan itu, maka dia akan nyaman di dalam menjalankannya. Boleh nanti di kelas ditempel keyakinan kelas berapa poin dan dijalankan oleh masing-masing. Terus terang, saya juga akan bertanya kepada Pak Yuri, Ibu Lina, dan Pak Wahyu. Saya baru dulu ada CGP, ada guru penggerak, tetapi baru kali ini saya menemukan teori keyakinan kelas. Apakah dulu nggak dibagi kepada saya? Apakah dulu tidak di-share kepada kita semua? Padahal ini bagus gitu loh keyakinan kelas ini. Kalau kita buat di dalam sistem, terutama wali kelas dengan anak-anaknya. Jadi kalau aturan mereka menjalankannya dengan keterpaksaan, tapi kalau keyakinan mereka akan menjalankannya dengan penuh semangat dan dan kenyamanan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan berdasarkan apa yang saya pahami, silakan. Terima kasih.
Udah kemarin ya kepada Pak Gilang dan Pak Rino. Ke Pak Rino ada yang bertanya nggak Pak? Ke Pak Gilang? Ya sekarang silakan ke saya juga nanti. Mudah-mudahan pertanyaannya sama. Ya Bu.